Pada zaman dahulu, di negara Jerman ada seorang wanita miskin yang melahirkan seorang anak laki-laki. Bayi itu lahir ke dunia masih di dalam air ketuban yang utuh. Air ketubannya diselimuti membran plasenta yang tidak pecah hingga si bayi lahir ke dunia. Konon menurut ramalan, bayi yang terlahir dengan kondisi seperti itu sangat beruntung dan akan menikahi putri raja pada umur ke-14. Cerita tentang bayi itu pun segera tersebar luas sampai ke telinga raja yang berkuasa. Dan ketika sang raja bertanya kepada orang-orang tentang berita tersebut, mereka menjawab, seorang anak baru saja lahir dengan ketuban utuh. Menurut ramalan bayi yang lahir seperti itu maka pada tahun ke-14 dia akan menikahi putri raja untuk istrinya. Petik 2. Raja, yang memiliki hati yang buruk, marah tentang ramalan itu. Dia tidak rela putrinya menikah dengan rakyat jelata yang miskin. Dia pun menyamar menjadi pedagang, dan datang berkunjung ke rumah orang tua si bayi. Si raja bertanya kepada orang tua si bayi, "Kamu orang miskin, biarkan aku merawat anakmu, agar dia tidak hidup dalam kekurangan." Awalnya mereka menolak, tetapi ketika orang asing itu menawarkan sejumlah besar emas, mereka menjadi berpikir, ini adalah anak keberuntungan, dan dia harus hidup dengan baik agar ramalannya bisa terwujud. Mereka akhirnya setuju, dan memberi orang asing itu anak mereka. Raja menaruh bayi itu di dalam sebuah kotak dan membawanya pergi sampai dia menemukan sungai yang deras. Dia melemparkan kotak itu ke dalam aliran sungai sambil berpikir bahwa dia telah menyelamatkan putrinya dari pernikahan dengan rakyat jelata yang miskin. Namun, kotak itu ternyata tidak tenggelam, tetapi mengapung seperti perahu, dan tidak setetes air pun masuk ke dalamnya. Kotak itu mengapung terbawa aliran sungai dan terhenti di sebuah bendungan di tempat penggilingan. Seorang laki-laki tukang giling, yang kebetulan sedang berdiri di sana, memperhatikannya dan membawanya ke tepi. Si laki-laki itu berpikir bahwa dia telah menemukan harta karun yang besar, tetapi ketika dia membukanya di sana tergeletak seorang anak laki-laki yang tampan di dalam, terlihat sangat sehat dan segar. Dia membawanya ke penggilingan untuk bertemu istrinya, dan karena mereka tidak memiliki anak, mereka sangat bahagia, dan berkata, Tuhan telah memberikan dia kepada kita. Mereka merawat anak bayi terlantar itu dengan baik, dan dia tumbuh dalam semua kebaikan. 14 tahun kemudian, saat raja sedang pergi berkunjung ke pelosok kerajaannya, terjadi badai yang mengharuskan rombongan raja berteduh di tempat penggilingan. Pada saat itulah raja bertemu dengan bayi laki-laki yang dibuangnya yang sekarang sudah menjadi seorang pemuda yang gagah. Sang raja pun bertanya kepada pemilik penggilingan, apakah pria gagah itu adalah putranya? Tidak, jawab mereka, dia anak terlantar. 14 tahun yang lalu dia mengapung ke bendungan penggilingan dalam sebuah kotak, dan kami menariknya keluar dari air. Petik 2. Kemudian raja tahu bahwa itu tidak lain adalah anak keberuntungan yang telah dia lemparkan ke dalam air, dan dia berkata, orang-orangku yang baik,
saya dan rombongan akan berpergian dalam waktu yang lama. Ada pesan yang harus segera saya sampaikan kepada Ratu. Apakah saya bisa meminta anak kalian untuk mengirimkan pesan saya kepada Ratu? Dan saya akan memberikan 10 keping emas sebagai biayanya." Si pemuda dan orang tua angkatnya dengan senang hati menerima perintah dari raja. 10 keping emas bagi mereka adalah jumlah yang sangat banyak. Kemudian raja menulis surat kepada ratu, di mana dia menulis, "Bunuh dan kuburkan anak laki-laki pengantar surat ini, segera. Semua harus sudah dilakukan sebelum aku dan rombongan pulang." Anak laki-laki itu berangkat dengan surat ini, tapi dia tersesat, dan di malam hari dia tiba di hutan rimba. Dalam kegelapan dia melihat cahaya kecil, dia pergi ke sana dan sampai di sebuah pondok. Ketika dia masuk, seorang wanita tua sedang duduk di dekat api sendirian. Si wanita tua bertanya, "Dari mana kamu datang, dan kemana kamu pergi?" "Saya datang dari penggilingan," jawabnya, "dan ingin pergi ke ratu. Kepada siapa saya akan memberikan surat, tapi karena saya tersesat di hutan, saya mohon izin bermalam di sini sepanjang malam." Petik 2. "Kamu anak malang," kata wanita itu, "kamu telah datang ke sarang perampok, dan ketika mereka pulang mereka akan membunuhmu." "Biarkan mereka datang," kata anak laki-laki itu, "saya tidak takut, saya sangat lelah dan saya tidak bisa melangkah lebih jauh." Petik 2. Dia meregangkan dirinya di atas bangku dan tertidur. Segera setelah itu para perampok datang, dan dengan marah mereka bertanya siapa pemuda yang sedang tidur di kursi. "Ah," kata wanita tua itu adalah anak yang tidak bersalah yang tersesat di dalam hutan, dan karena kasihan saya telah membiarkan dia masuk, dia harus membawa surat kepada ratu." Petik 2. Para perampok membuka surat itu dan membacanya, dan di dalamnya tertulis bahwa anak laki-laki itu harus segera dihukum mati setelah dia tiba. Walaupun para perampok itu berhati keras, ternyata surat itu membuat mereka merasa kasihan kepada si pemuda. Pemimpin mereka merobek surat itu dan menulis surat lagi, yang mengatakan bahwa segera setelah anak laki-laki itu datang, dia harus segera menikah dengan putri raja. Mereka membiarkan si pemuda berbaring dengan tenang di bangku sampai keesokan paginya, dan ketika dia bangun mereka memberinya surat, dan menunjukkan jalan yang benar menuju kerajaan. Dan ratu, ketika dia menerima surat itu dan membacanya, melakukan apa yang tertulis di dalamnya. Dia menyiapkan pesta pernikahan yang indah, dan putri raja menikah dengan si pemuda yang beruntung. Dan karena pemuda itu tampan, gagah dan baik hati, putri hidup bahagia dengan si pemuda. Dan ratu pun senang karena menantunya adalah pemuda gagah yang baik. Nah, begitulah hidup seorang anak yang beruntung. Keadaan sedang berkembang menjadi baik. Setelah beberapa waktu raja kembali ke istananya dan melihat bahwa ramalan itu terwujud, dan anak keberuntungan itu menikah dengan putrinya. "Bagaimana itu bisa terjadi?" kata dia dalam hati, "saya memberikan perintah lain dalam surat saya.
Maka ratu memberinya surat itu, dan berkata bahwa dia dapat melihat sendiri apa yang tertulis di dalamnya. Raja membaca surat itu dan melihat dengan baik bahwa surat itu telah ditukar dengan yang lain. Dia bertanya kepada pemuda itu apa yang terjadi dengan surat yang dipercayakan kepadanya, dan mengapa dia membawa surat yang lain sebagai gantinya. "Saya tidak tahu apa-apa tentang itu," jawabnya, "pasti sudah diubah di malam hari, saat aku tidur di hutan." Raja berkata dengan penuh semangat, "Sebenarnya untuk menikah dengan putriku, ada syarat yang harus kau penuhi. Dan saya minta kamu untuk bisa memenuhi syarat ini. Kamu harus bisa mengambil 3 helai rambut emas dari kepala iblis dan membawanya ke sini. Setelah itu kamu bisa aku terima sebagai suami dari putriku." Dengan cara ini, raja berharap bisa menyingkirkan pemuda itu selamanya. Tetapi si pemuda keberuntungan itu menjawab, "Aku akan mengambil rambut emasnya. Aku tidak takut pada iblis." Setelah itu dia berpamitan dengan mereka dan memulai perjalanannya. Perjalanan menuntunnya ke sebuah kota besar, di mana penjaga di gerbang menanyakan apa keperluannya masuk ke dalam kota, dan apa yang dia ketahui. "Saya tahu segalanya," jawab si anak keberuntungan. "Kalau begitu Anda bisa membantu kami," kata penjaga itu. "Apakah Anda mau memberitahu kami mengapa sumur di pasar kota kami yang sebelumnya mengeluarkan anggur, sekarang bahkan tidak mengeluarkan air?" "Aku akan memberitahumu, saat aku kembali nanti," jawab si anak keberuntungan. Kemudian dia pergi lebih jauh dan datang ke kota lain. Dan di sana juga penjaga gerbang bertanya kepadanya apa keperluannya, dan apa yang dia ketahui. "Saya tahu segalanya," jawab dia. "Kalau begitu kau bisa membantu kami, dan beritahu kami mengapa sebatang pohon di kota kami yang dulu pernah menghasilkan apel emas sekarang bahkan tidak menghasilkan daun." "Aku akan memberitahumu, saat aku kembali nanti," jawab si anak keberuntungan. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya dan sampai pada sungai yang luas di mana dia harus menyeberang. Tukang perahu bertanya kepadanya apa keperluannya, dan apa yang dia ketahui. "Saya tahu segalanya," jawab dia. "Kalau begitu Anda bisa membantu saya," kata tukang perahu, "dan katakan mengapa saya harus selalu mendayung setiap saat dari satu sisi sungai ke sisi sungai yang lain. Aku ingin bebas. Aku akan memberitahumu, saat aku kembali nanti," jawab si anak keberuntungan. Ketika dia telah menyeberangi sungai, dia menemukan pintu masuk ke neraka. Di dalamnya gelap dan kotor, dan iblis sedang tidak ada di rumah. Tetapi di sana tinggal nenek si iblis sedang duduk di kursi berlengan yang besar. "Apa yang kamu inginkan?" kata si nenek padanya. Nenek itu tidak terlihat jahat. "Saya ingin memiliki 3 rambut emas dari kepala iblis," jawabnya. "Jika tidak, saya akan kehilangan istri saya." "Itu bagus untuk diminta," kata si nenek. "Jika iblis pulang dan menemukan kamu, dia akan membunuh kamu, tetapi karena saya kasihan, saya akan membantu kamu." Petik 2. Si nenek mengubah anak keberuntungan menjadi seekor semut dan berkata,
masuk ke dalam lipatan bajuku, kamu akan aman di sana." "Ya," jawab si anak keberuntungan, "tetapi ada 3 hal lain yang ingin saya ketahui. Mengapa sumur yang dulu mengeluarkan anggur kini menjadi kering, dan bahkan tidak lagi memberikan air? Mengapa sebatang pohon yang pernah menghasilkan apel emas bahkan tidak menghasilkan daun? Dan mengapa seorang tukang perahu harus selalu mendayung dari sisi sungai ke sisi sungai lain, dan tidak pernah dibebaskan?" Petik 2. "Itu pertanyaan yang sulit," jawab si nenek, "tapi diam dan perhatikan apa yang iblis katakan ketika aku mencabut 3 rambut emas." Saat malam tiba, iblis kembali ke rumah. Tidak lama setelah dia masuk, dia menyadari bahwa udaranya tidak murni. "Saya mencium bau daging manusia," katanya. Kemudian dia mencari ke setiap sudut, dan tetapi tidak dapat menemukan apapun. Neneknya memarahinya. "Itu baru saja disapu," katanya, "dan semuanya sudah beres, dan sekarang kamu membuatnya berantakan lagi. Kamu selalu mencium daging manusia di hidungmu. Duduk dan makanlah makan malammu." Petik 2. Setelah dia makan dan minum, dia lelah, dan meletakkan kepalanya di pangkuan neneknya, dan tak lama kemudian dia tertidur lelap, mendengkur dan terengah-engah. Kemudian wanita tua itu memegang sebuah rambut emas, menariknya keluar, dan meletakkannya di dekatnya. "Oh," jerit iblis, "apa yang kamu lakukan?" "Aku mengalami mimpi buruk," jawab nenek, "jadi aku menjambak rambutmu." "Lalu apa yang kamu impikan?" kata iblis. "Saya bermimpi bahwa sumur yang biasanya mengeluarkan anggur sekarang bahkan kering dan tidak mengalirkan air. Apa penyebabnya?" "Oh, ho, mereka bisa memperbaikinya jika mereka tahu," jawab iblis. "Ada seekor katak duduk di bawah batu di dalam sumber air sumur. Jika mereka membunuhnya, anggur akan mengalir lagi." Petik 2. Si iblis pergi tidur lagi dan mendengkur sampai jendela bergetar. Kemudian si nenek menarik rambut kedua. "Hah, apa yang sedang kamu lakukan?" jerit iblis dengan marah. "Jangan marah," kata si nenek, "aku melakukannya dalam mimpi." "Apa yang kamu impikan kali ini?" tanya si iblis. "Saya bermimpi bahwa di suatu kerajaan berdiri pohon apel yang pernah menghasilkan apel emas, tetapi sekarang bahkan tidak berdaun. Menurutmu, apa alasannya?" Petik 2. "Oh, mereka bisa memperbaikinya jika mereka tahu," jawab iblis. "Seekor tikus sedang menggerogoti akarnya. Jika mereka membunuh tikus itu mereka akan mendapatkan apel emas lagi. Tetapi jika tikus itu menggerogoti lebih lama pohon itu akan mati. Tapi tinggalkan aku sendiri dengan mimpimu. Jika kamu menggangguku dalam tidurku lagi, aku akan sangat marah." Petik 2. Sang nenek berbicara dengan lembut kepadanya sampai dia tertidur lagi dan mendengkur. Kemudian si nenek memegang rambut emas ketiga dan menariknya keluar. Iblis itu melompat, mengaum, dan hampir menyerang si nenek. Tetapi si nenek menenangkannya sekali lagi dan berkata, "Siapa yang bisa mengatur mimpi buruk?" "Lalu, apa mimpinya?" tanya si iblis, dan penasaran.
Saya bermimpi tentang seorang tukang perahu yang mengeluh bahwa dia harus selalu berlayar dari satu sisi ke sisi lain, dan tidak pernah dibebaskan. Apa penyebabnya? Petik 2. Orang bodoh, jawab iblis ketika ada orang yang datang dan ingin menyeberang. Dia harus menyerahkan dayung di tangannya kepada orang itu, dan orang itu akan menggantikannya untuk mendayung, dan dia akan bebas. Sekarang si nenek telah mencabut 3 rambut emas, dan 3 pertanyaan terjawab. Dia membiarkan si iblis itu sendirian, dan dia tidur sampai fajar. Ketika iblis telah pergi lagi, wanita tua itu mengeluarkan semut dari lipatan gaunnya, dan mengubah kembali menjadi anak keberuntungan. Ada 3 rambut emas untukmu, kata si nenek sambil menyerahkan 3 rambut emas si iblis. Apa yang iblis katakan untuk 3 pertanyaan? Saya kira kamu sudah mendengar. Ya, jawab si anak keberuntungan. Saya mendengar, dan akan berhati-hati untuk mengingat. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, kata si nenek, dan sekarang kamu bisa pergi. Si anak keberuntungan berterima kasih kepada wanita tua itu karena telah membantunya, dan merasa sangat puas karena segala sesuatunya berjalan dengan baik. Ketika dia bertemu dengan si tukang perahu, dia diharapkan untuk memberikan jawaban yang dijanjikan. Bawa aku menyeberang dulu, kata si anak keberuntungan. Lalu aku akan memberitahumu bagaimana kamu bisa dibebaskan. Dan ketika dia mencapai pantai seberang, dia memberinya nasihat iblis. Lain kali jika ada yang datang, yang ingin diangkut, berikan dayung di tangannya, maka kamu akan bebas. Dia pergi dan datang ke kota di mana ada pohon apel yang tidak berbuah. Dan di sana juga penjaga itu menginginkan jawaban. Jadi dia menceritakan kepadanya apa yang dia dengar dari iblis, bunuh tikus yang menggerogoti akarnya, dan itu akan menghasilkan apel emas lagi. Kemudian penjaga mengucapkan terima kasih, dan memberinya sebagai hadiah 2 keledai yang berisi emas dan batu berharga lain seperti permata dan berlian. Akhirnya dia sampai di kota yang sumurnya sudah kering. Dia memberitahu penjaga itu apa yang iblis katakan. Seekor katak ada di dalam sumur di bawah batu, Anda harus menemukannya dan membunuhnya, dan sumur akan kembali memberikan anggur yang banyak. Petik 2. Penjaga berterima kasih padanya, dan juga memberinya 2 keledai penuh dengan emas dan batu mulia lainnya. Akhirnya anak keberuntungan itu pulang kepada istrinya, yang sangat senang bertemu dengannya lagi. Sang raja mengambil apa yang dimintanya, 3 helai rambut emas iblis, dan ketika dia melihat 4 keledai penuh dengan emas dan batu mulia, dia sangat senang, dan berkata, "Sekarang semua syarat terpenuhi, dan kamu bisa menjadi suami dari putriku. Tapi katakan padaku, menantu tersayang, dari mana semua emas itu berasal? Ini adalah kekayaan yang luar biasa. Saya menyeberangi sungai," jawabnya, "dan mendapatkannya di sana. Itu terletak di pantai, bukan di pasir." Petik 2. Bolehkah saya mengambil sebagian? Kata sang raja, dan dia sangat bersemangat tentang itu. "Sebanyak yang kamu suka," jawab si anak keberuntungan.
Ada seorang tukang perahu di sungai, biarkan dia mengantarmu ke sana, dan kamu bisa mengisi karungmu di sisi lain. Raja yang tamak berangkat dengan tergesa-gesa, dan ketika dia sampai di sungai dia memanggil tukang perahu untuk membawanya menyeberang. Tukang perahu itu datang dan memintanya naik perahu, dan ketika mereka sampai di pantai seberang, si tukang perahu menyerahkan dayung di tangannya kepada si raja dan melompat keluar. Dan mulai saat itu, raja harus menggantikan si tukang perahu, membantu orang untuk menyeberang, sebagai hukuman atas dosa-dosanya. Dan mungkin dia masih berlayar hingga saat ini. Jika ya, itu karena tidak ada yang mengambil dayung darinya. Sisipkan pesan moral saat membaca dongeng Tiga Rambut Emas Iblis, cerita anak Jerman karya Brothers Grimm, agar si kecil dapat membedakan mana hal baik dan mana hal buruk.